Itu dia, ya, itu dia. Dia datang menepati janjinya. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin. Tak kusangka urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan dia, lalu aku berlari dari sana kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat nih. Ingat loh teman-teman, hukum memberi salam itu sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Suhaila Nagata Putra. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah mengharukan seorang pembunuh yang membuat menangis para sahabat Nabi. Tadi teman-teman sudah melihat penggalannya kan? Mau tahu kelanjutannya? Simak baik-baik ya teman-teman. Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Sekelilingnya para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, 2 pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kita telah membunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan bunda ini." Umar telah bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau telah membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" "Benar, wahai Amirul Mukminin." "Ceritakanlah kepada kami bagaimana kejadiannya." "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan urusan muamalah yang harus diselesaikan di kota ini. Sampainya aku di sini, kuikat untaku di sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Dan begitu aku kembali, aku pun sangat terkejut melihat untaku sedang disembelih oleh lelaki tua. Ternyata untaku terlepas dan merusak kebun miliknya. Sungguh aku sangat marah. Aku pun cabut pedangku dan kubunuh dia. Yang ternyata ayah dari kedua pemuda ini. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin. Astagfirullahaladzim. Aku menyesal." "Alasan palsu, mata buaya. Sampai ke istana pun tak akan kumaafkan. Kau telah mendengar ceritanya, wahai Amirul Mukminin. Kami bisa menetapkan saksi untuk hal itu." Umar sungguh terbimbang mendengar cerita sepemuda itu. Dan Umar pun berkata, "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini adalah pemuda yang soleh lagi baik buninya. Ia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahannya sesaat. Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas kematian ayah kalian." "Mana bisa begitu? Kami tidak setuju." "Benar, kami tidak setuju, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibayar dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh rasa simpati kepada si pemuda rusuh yang dinilainya jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda rusuh itu berkata,
Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku atasku? Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tetapi harus ada orang yang mau menjaminmu agar engkau berjanji untuk kembali. Tetapi aku tidak memiliki seorang kerabat pun. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin. Teman-teman tahu tidak siapa yang akan menjamin pemuda lusuh? Tahu tidak? Ternyata beliau adalah Salman Al-Farisi. Dan Umar pun berkata, Salman, apa-apaan ini? Mengapa engkau mau menjaminnya, sedangkan engkau baru mengenalnya, Salman? Aku mau menjadi penjaminnya karena perkenalanmu dengannya sama seperti perkenalanku dengannya, dan aku mempercayainya sama seperti engkau mempercayainya. Akhirnya dengan berat hati Umar pun mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh, dan pemuda lusuh itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda lusuh akan kembali? Karena mudah saja kan baginya untuk pergi dan menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba, orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda lusuh dan mulai mengkhawatirkan nasib Salman yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang paling utama. Matahari hampir tenggelam, hari pun mulai berakhir. Orang-orang berkumpul menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Salman pun bersiap-siap untuk tempat eksekusi. Akhirnya tibalah waktu pemutusan. Salman dengan tenang dan penuh tawakal kepada Allah berjalan ke tempat eksekusi. Hadirin pun mulai terisak menyaksikan orang hebat seperti Salman harus dikorbankan, dan mereka pun saling bersahutan. Salman, pakan ran Salman, ran orang hebat, ran orang bere. Salman, mengapa engkau? Salman, di mana? Wah. Tiba-tiba dari kejauhan tampaklah sesosok bayangan yang berlari terseok-seok dan terengah-engah. Ia terjatuh, bangkit kembali, terjatuh kembali, lalu bangkit kembali. Umar pun berteriak, itu dia, dia datang menepati janjinya. Naik kuda dia, Bu. Naik kuda. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin. Tak kusangka urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan dia. Lalu aku berlari dari sana kemari. Masya Allah, minumlah air ini, wahai anak muda. Mengapa engkau bersusah payah kembali, sedangkan engkau bisa saja pergi dan menghilang ke negeri yang jauh? Alhamdulillah, aku kembali agar di kalangan muslimin tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kesatria yang menepati janji. Dan engkau, Salman, mengapa engkau mau menjadi penjaminnya, sedangkan engkau baru saja mengenalnya?
Aku mau menjadi penjaminnya agar di kalangan muslimin tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang mau menanggung beban saudaranya. Tiba-tiba kedua pemuda yang menjadi penggugat itu berteriak, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami. Kalian, apa-apaan ini? Mengapa kalian mau memaafkannya? Kami mau memaafkannya agar di kalangan muslimin tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang mau memberi rasa sayang dan maaf kepada saudaranya. Akhirnya pecahlah tangis haru, bahagia dan penuh sukacita dari semua orang, dan mereka pun saling bersahutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syukran, syukran. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Beginilah layaknya kaum muslim yang sebenarnya, bukannya malah menghujat satu sama lain. Seperti firman Allah di surat Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, maka tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat pelanggaran dan dosa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beri siksanya. Ada pula hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pertama, sebagai manusia, kita harus selalu jujur, berani mengakui kesalahan, dan selalu menjaga amanah. Karena beban yang paling berat di dunia ini adalah menjaga amanah. Kedua, sesama muslim, kita harus saling percaya, saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, sifat jiwa besar